Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya Sulis Jamur. Kali ini langsung aja aku mau kasih tahu buat teman-teman semua para petani jamur pemula ya. Di sini saya akan melakukan inokulasi dengan cara yang saya lakukan adalah menusuk bagian backlog, yaitu supaya mempercepat pertumbuhan miselium. Dan biasanya kalau tidak dilakukan penusukan backlog atau dilakukan pengisian lewat bagian atas backlog, itu bisa 40 hari masa panen. Dan kalau saya melakukan inokulasi dengan cara ditusuk, itu 30 sampai 35 itu sudah panen. Jadi dengan cara seperti ini bisa mempercepat masa panen juga, dan mempercepat melakukan inokulasi juga, karena kalau lewat bagian atas backlog itu kita melepas tutup cincin dan melepas cincinnya juga tentu saja memakan waktu yang agak lama. Di sini kalau menggunakan tusuk itu membuka tutup cincin aja, lalu menusuk bagian backlog. Tapi menusuknya juga tidak terlalu dalam ya, supaya pengisian bibit tidak terlalu banyak. Cukup kira-kira perkiraan satu jari telunjuk aja, kayak gitu, dari bagian atas cincin. Tentunya bibit juga kalau melakukan inokulasi seperti ini, biasanya saya menjadikan satu botol F2 itu menjadi 30 backlog atau kadang bisa lebih ya. Kalau bibit banyak ya, isinya lebih banyak dan full, itu bisa 35 backlog. Dari awal saya usaha budidaya jamur, itu dulu awal-awalnya saya melakukan inokulasi di bagian atas backlog. Kemudian menurut saya itu terlalu lama di tempat inkubasi, jadi saya melakukan eksperimen, yaitu dengan menggunakan tusuk. Dan awalnya saya memakai besi stainless, tapi kekecilan, kurang gede sedikit. Dan lalu saya memakai kayu, yaitu dari itu ya, gagang sapu. Karena kalau mau membeli cincin tusuk harganya juga cukup lumayan. Jadi di sini saya memakai bahan seadanya aja. Tapi alhamdulillah ya, untuk backlognya sendiri alhamdulillah tidak ada yang terkontaminasi. Biasanya bisa saja terkontaminasi kalau misalkan melakukan inokulasinya itu di waktu yang tidak tepat, yaitu misalkan nih pas angin-angin kencang itu melakukan inokulasi, nah itu bisa membuat backlog menjadi hijau karena ada debu-debu yang berterbangan, dan biasanya debu itu masuk ke dalam bagian bibit, dan itu bisa menyebabkan backlog menjadi hijau. Di sini saya melakukan inokulasi biasanya di pagi hari, atau kalau saya inokulasikan sendiri itu di malam hari. Tapi kalau ada yang kerja itu biasanya di pagi hari aja. Jadi pas tidak ada angin dan cuaca juga tidak terlalu panas.
kalau pas lagi panas-panas, angin-angin itu semua sirkulasi udara atau pintu maupun jendela harus ditutup karena nanti bisa menyebabkan terkontaminasi. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba cara eksperimen yang saya buat ini, silahkan aja. Jadi ini pas bibitnya itu agak basah ya, jadi agak sulit pas memasukkan ke media backlognya. Biasanya itu sangat mudah. Nah, di sini saya memakai seperti biasa, F2-nya itu jagung murni, jagung kecil murni. Dan biasanya saya memakai F3, dan F3-nya itu terbuat dari serbuk dan jagung pecah. Dan biasanya kalau F3 itu asalkan jagungnya banyak ya, serbuk hanya untuk campuran aja. Misalkan kalau teman-teman mau ngebuat F3 dari serbuk, itu bisa bandingnya itu 3:1 ya, 3:1. Jadi jagungnya 3, terus serbuknya 1. Itu insya Allah bisa bagus ke nanti perkembangan miseliumnya itu bisa bagus. Dan kalau memakai jagung utuh itu cukup lumayan agak lama karena pembuatannya itu juga agak ribet. Jadi harus direndam, harus direbus, dan disterilkan. Kalau jagung pecah dengan serbuk itu jagung dicuci aja, dicuci sampai bersih, kemudian dibiarkan airnya turun, kadar airnya turun, lalu diaduk sama serbuknya, lalu dimasukin ke media botol, ke botol, lalu disterilisasi. Oh iya teman-teman, di sini aku mau kasih tahu ya, aku nggak pakai F0 dari PDA, jadi langsung aja aku memakai F1 dengan sistem TEL, yaitu tanam eksplan langsung. Jadi tanam eksplan langsung itu adalah tetap sama ya, media bisa menggunakan serbuk dan jagung pecah atau jagung utuh. Kemudian seperti biasa, seperti membuat F1 maupun F2, jadi media disterilkan dulu di panci presto atau autoclave, lalu kalau udah benar-benar dingin, biasanya kan dimasukin media F0. Jadi disitu langsung aja aku masukin bagian bonggol jamur. Nah, itu yang dinamakan sistem TEL, tanam eksplan langsung. Jadi insya Allah kalau emang udah ada waktu, aku mau buat tutorialnya cara ngebuat bibit eksplan langsungnya itu. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngejelasin cara supaya teman-teman pas waktu inokulasi itu tidak mengalami kegagalan ya. Jadi saat melakukan inokulasi itu kadang ada yang teledor pas waktu melakukan pemasangan cincin. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, ini tepat, maksudnya ini adalah meleset ya. Jadi ini tidak
tepat sasaran, yaitu meleset ya. Ini harus dibenarkan, harus benar-benar di ini ada yang masuk ke bagian dalam sini. Jadi ini nantinya kalau dibiarkan backlog akan rusak dan akan diserang hama ya. Hama akan masuk dan makan miselium. Nah, jadi caranya harus dibenerin lagi, harus benar-benar pas ya. Jadi teman-teman itu waktu inokulasi itu harus dilakukan pengecekan juga, harus teliti ya, jangan sampai teledor pas waktu inokulasi. Tapi kalau yang inokulasi orang lain sih ya kurang tahu juga. Nah ini kan nggak tepat ya, jadi ini plastiknya itu masuk ke dalam. Nanti pas ditutup itu bagian sininya ada apa ya, ada rongga-rongga, jadi ada kesempatan hama masuk ke dalam bagian backlog. Jadi harus dibenerin, diservis. Nah ini kan ini nggak tepat ya kan, nih. Supaya backlognya nggak dimakan hama. Terus cara yang kedua ada lagi, tapi sebentar aku mau ada satu lagi yang bisa membuat backlog menjadi rusak, yaitu pas penutupan tutup koran. Jadi nah ini adalah pas ya, sebenarnya itu seperti ini. Karetnya itu ada di tengah-tengah bagian cincin dan koran menutupi semua bagian cincin. Jadi apabila kadang kan ada yang memasang, nah nggak tepat kayak gini ya, terus dikaretin. Nah misalkan kayak gini, nah ini ada rongga di sini, ada lubang ya, katakan ini lubang ya. Jadi nanti hama jamur itu bisa masuk ke dalam bagian backlog lewat rongga-rongga lubang sini. Nah jadi di sini nanti hamanya bisa masuk dalam dan bisa merusak backlog. Jadi teman-teman harus teliti dan lakukan cara inokulasi yang baik dan benar supaya tidak mengalami kegagalan maupun kerugian dalam budidaya jamur tiram. Jadi harus pas ya, tutupnya harus pas, kemudian diikat karet juga harus pas. Oke ya teman-teman, cukup sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.